Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di acara Bincang-Bincang tentang informasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan para mahasiswa. Alhamdulillah sudah hadir dengan kita. Kita akan ngobrolin tentang kuliah kerja nyata, ya. Kuliah kerja nyata. Alhamdulillah sudah ada 1, 2, 3, 4, 6 orang yang mereka ini sedang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata. Nah pemirsa, kalian ketahui bahwa kuliah kerja nyata yang dilakukan atau yang diselenggarakan oleh UIN Jakarta di masa pandemi ini sudah 2 kalinya. Itu tidak diselenggarakan secara berkelompok di satu tempat, tapi mereka terpencar di lokasi yang berbeda. Namanya KKN dari rumah atau mahasiswa sering menyebutnya KKNDR. Tapi selain itu juga ada mahasiswa yang kuliahnya, maksudnya KKN-nya itu juga di kampus, namanya KKN di kampus. Dan ada satu lagi KKN ISEC ya, yang kerjasama dengan ISEC. Nah kalian tentu penasaran seperti apa pengalaman mereka, ya, cerita mereka selama menjalani KKN, dan mereka ini lumayan 3 bulan ya, 3 bulan KKN dari lokasi. Kita akan coba menggali pengalaman mereka seperti apa. Kita akan kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Sehat semuanya. Kita akan kenalan dulu ya. Saya kira kalau tidak kenal kan maka tak sayang. Kita akan mulai dari sini. Silakan kenalkan. Baik, nama saya Ahmad Fahmi Fawaid, Bapak. Ya. Teman-teman bisa manggil Fahmi. Saya sekarang sedang kuliah kerja nyata dari rumah di Kelurahan Cirende. Cirende itu di mana? Jauh. Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Cirende, Tangerang Selatan. Lanjut. Baik, perkenalkan saya David Rizky. Saya juga sedang melaksanakan KKN dari rumah di Pisangan, Tangerang Selatan juga, Bapak. Di Tangerang Selatan juga? Iya. Jauh juga ya rupanya. Oke, lanjut. Ini siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya Pramesti Putri Suryamingrum. Saya menjalani KKNDR berlokasi di Cinere, Depok. Cinere, Depok, Jawa Barat. Jadi Uh-uh. lumayan jauh juga ya, Jawa Barat gitu ya. Lanjut. Baik, nama saya Ivori Dwi Wisya. Saya menjalankan program KKNDR with ISEC in UIN Jakarta. Ya. Lokasinya? Kalau menjalankan KKNDR with ISEC in UIN Jakarta itu kita melaksanakannya di rumah masing-masing, Pak. Oh, gitu. Jadi perbedaannya adalah kita menjalankan programnya bersama dengan partner. Oh gitu. Oke, nanti kita akan gali lebih lanjut seperti apa, karena ini kan kelihatannya sama, serupa tapi tak sama. Iya, betul. Itulah kan. Betul. Lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Tiandini Dahlan. Saya itu KKN in kampus di Unit Humas UIN Jakarta. Oke. Deket ternyata ya. Deket. Satu lagi. Perkenalkan, nama saya Rizky Hairani. Saya sedang menjalankan KKN in kampus di unit Humas. Di Humas juga? Oh, Humas jadi 2 juga. orang di Humas ya? Iya. Luar biasa. Nah, teman-teman, kita akan coba ngobrol lebih panjang lagi ya dengan mereka ini. Saya kira karena ini sudah berapa lama? KKN? Sudah berlangsung berapa lama? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Hampir 2 Sudah bulan minggu ya? ke-7. Jadi akan selesai nanti bulan September. Ya, September. Ya, bulan September. Oke, untuk yang pertama dulu, yang tadi namanya Fahmi, Bapak. Fahmi ya. Fahmi mungkin bisa ceritakan seperti apa sih sebetulnya KKN dari rumah itu ya? Kan tentu ada asik dan tidak asik ya. Iya. Jangan-jangan di rumah tidur terus. Gimana? Ya, jadi saya memilih KKN dari rumah. Itu kan waktu itu pilihan ya, Bapak. Kita ada pilihan dan akhirnya saya memilih buat ngelaksanain KKN dari rumah. Dengan waktu itu pertimbangan dari awal semester 1 kan kita membayangkan nanti di akhir semester bakal ada KKN gitu ya. Iya. Dan yang di pikiran kita semua pasti KKN tuh terjun langsung ke masyarakat gitu. Dan ternyata iya, terjun ke desa-desa gitu. Dan ternyata ya qadarullah kita sekarang lagi masa pandemi, jadi agak susah gitu, dari kampus juga membatasi. Akhirnya KKN dilaksanakan dari rumah. Terus
tanpa mengubah pemikiran saya sejak awal semester, jadi saya tetap memutuskan buat KKNDR meskipun tidak bisa dilakukan bersama-sama dengan teman-teman. Ya. Tapi sebetulnya ada kelompok ya? Ya, ada kelompok. Itu ya. Berapa orang satu kelompok ini? Saya kelompok 139, itu jumlahnya 19 orang, Pak. 19 orang? Iya. 19 orang dan itu terpencar? Iya, terpencar Paling jauh di mana? Paling jauh ada dari Aceh, ada. Di Aceh juga Ada. Tapi satu kelompok ya? Iya, satu kelompok. Kegiatannya apa sih selama KKN itu? Iya. Jadi kan kita awal suruh bikin proposal gitu ya Pak, diminta buat bikin proposal, terus juga ada program kerja yang bakal kita canangkan. Karena kita melaksanakannya di rumah masing-masing, mungkin program kerjanya ya yang ringan-ringan gitu ya. Kita waktu itu kan ada 4 kategori dan sekelompok saya memutuskan untuk memilih di bagian pencegahan COVID-19 sama satu lagi sosial keagamaan gitu. Dan program kerja saya sendiri buat di bagian pencegahan COVID-19 ya hampir sama yang dilakukan seperti Duta Perubahan Perilaku gitu Pak, yang dari Satgas COVID. Ikut membagikan masker, melakukan sosialisasi supaya supaya masyarakat sekitar juga patuh terhadap protokol kesehatan. Terus juga kita sesekali mengadakan webinar gitu Bapak. Terus juga yang di bagian sosial keagamaannya waktu awal dulu bisa mengajar secara tatap muka dengan adik-adik yang di sekitar daerah saya gitu. Terus kemudian karena ada PPKM akhirnya enggak, saya inisiatif buat tetap ngadain ngajar ngaji secara daring gitu Pak, secara online ya. Meskipun ya beberapa adik-adik yang agak kesusahan. Kreatif ya? Iya, tetap. Kreatif ya? Iya. Ada lagi yang menarik dari kegiatan? Satu lagi yang menurut saya akhirnya nggak disangka-sangka gitu ya Pak. Jadi karena kita selalu update ke sosial media seputar KKN, ada nih masyarakat juga yang turut perhatian gitu. Dia akhirnya ikut berdonasi supaya kegiatan KKN saya bisa tetap lancar. Iya, akhirnya ada yang ikut donasi, dia memberikan uang, terus saya berpikir buat supaya bermanfaat, dibelikan nasi kotak gitu buat kita sebar kepada masyarakat yang lagi di jalan atau di desa itu yang benar-benar ya mohon maaf seperti kekurangan makan atau tempat tinggal, nggak punya tempat tinggal gitu, kita berikan. Jadi bantu ya? Iya, membantu. Kalau secara pribadi ngeluarin duit, butuh biaya juga tuh kegiatan itu kan? Secara pribadi ngeluarin juga sih Bapak. Ya, tapi alhamdulillah sih meskipun ngeluarin duit karena kita juga niatnya emang ngebantu masyarakat gitu kan, jadi ikhlas lah alhamdulillah. Senang juga kalau misal program kita bisa terlaksana gitu ya. Itu lokasinya tuh di lingkungan rumah atau di kelurahan atau di mana? Ya, di patokan maksimalnya itu sekelurahan gitu Pak. Oh, gitu. Tapi kebanyakan sih saya ngadainnya di sekitaran, ya sekitaran rumah sendiri. Oh, boleh tahu ya kondisi geografis lokasi kamu KKN itu tegak? Saya kan di Cirende ya Pak, terfokuskan sama kelurahan itu di RW 8 gitu. Jadi sama kelurahan dikasih bagian di RW 8. Masyarakat sekitar ya banyak yang kerjanya sebagai karyawan, ada juga yang masih stay di rumah gitu Beragam Bapak. ya? Ya beragam. Kalau respon masyarakat sendiri itu seperti apa di lokasi KKN? Karena kita awalnya sudah izin, jadi masyarakat sekitar welcome gitu kepada kita. Jadi kalau kita mau ngadain kegiatan tetap dibantu-bantu gitu. Iya. Kita ingin tahu dulu sama KKN. Iya, saya dari itu kan, KKN. kan sendiri-sendiri itu ya. Mungkin masyarakat menganggapnya aneh. Kalau Ya. saya karena kita sama ada beberapa teman-teman juga di sekitaran saya, jadi membentuk kelompok lagi Bapak buat mengajukan ke kelurahan tersebut. Kita kan udah dapat kelompok dari PPMU ini, kelompok yang dibagi buat laporan dan sejenisnya. Nah, untuk pelaksanaan saya membentuk kelompok lagi dengan beberapa teman, ada 5-6 orang teman. Kan teman tersebar. Iya, yang teman yang masih berada di dekat Tangerang Selatan yang satu domisili, satu zona membentuk itu kelompok lagi dan mengajukan, sehingga untuk melaksanakan program kita sama-sama mengumpulkan dari program kelompok ini apa, kelompok ini apa, kelompok ini apa. Jadi kita Programnya sama jadi?
Enggak, jadi kan setiap kelompok yang dibagikan dari PPM itu mempunyai program masing-masing. Ya. Nah, kita dari kelompok yang berbeda juga membawa program masing-masing juga. Jadi kita satuin dari program ini apa, kelompok kamu apa, jadi disatuin program di kelompok yang saya bentuk lagi gitu, Jadi Bapak. programnya bukan pesanan dari Pusat Pengabdian Masyarakat, bukan ya? Tapi memang inisiatif kelompok. Iya, gini maksudnya. Jadi kan dari PPM dapat program nih. Nah, biasanya setiap kelompok udah nentuin. Karena saya berbeda kelompok dengan teman satu domisili, jadi kelompok yang aslinya programnya dibawa ke kelompok yang saya bentuk lagi di satu domisili tersebut. Programnya itu aja yang dilaksanain. Apa kegiatan yang rutin dilakukan di sana? Kegiatan rutin kita mingguan seperti biasa, lebih terfokuskan di pemberdayaan masyarakat dalam yang berdampak dalam COVID-19. Seperti membagikan masker, hand sanitizer, membersihkan fasilitas umum yang ada di kelurahan seperti masjid, aula, tempat pertemuan seperti itu. Dan juga kita juga beberapa kali berkolaborasi dengan organisasi lain untuk membagikan rezeki berupa makanan, nasi kotak kepada orang-orang yang berdampak di pinggir jalan seperti ojol ataupun penjual-penjual yang berdampak di PPKM level 4 ini juga, Pak, selama PPKM ini. Oh, jadi berarti ada fisik non fisik juga. Iya, ya, seperti itu. Kalau yang rutinnya itu apa? Yang Rutinnya kita sosialisasi mengenai mengajar atau gimana? enggak, kita lebih ke COVID-19 aja, Pak. Oh, Rutinnya seperti menjelaskan varian virus terbaru bagi anak-anak, karena kan biasanya masyarakat yang kita temuin di lingkungan kita KKN tuh anak-anak tuh agak kurang terkontrol gitu loh dalam menangani protokol kesehatan, dimana kan masih banyak yang main ini itu yang masih berkumpul, sedangkan fakta yang kita temukan ketika varian baru dari COVID-19 ini lebih banyak menyerang anak-anak. Jadi kita fokusnya yang pertama itu kemarin lebih edukasi ke anak-anak yang masih kurang terkontrol dari protokol kesehatannya. Selama ini seperti apa? Masyarakat dalam hal kepatuhan terhadap protokol kesehatan seperti apa di lokasi kalian? Di lokasi saya alhamdulillah tuh masih patuh, kecuali mungkin kurangnya edukasi masyarakat terhadap varian terbaru tersebut, Bapak, kalau di lingkungan saya. Jadi kita lebih berkolaborasi mendatangi posyandu yang ada di kelurahan tersebut, dan kita menyalurkan beberapa program kita seperti, Ibu ini ada masker, ini ada poster mengenai anak untuk ini. Mengedukasi masyarakat. Iya. Banyak ini dua ini lebih fokus di situ ya? Iya, karena kita di COVID zaman pandemi ini jadi lebih ke fokus itu aja lagi, Bapak. Kalau yang lainnya ada yang bisa dilakukan selain penanganan COVID itu? Enggak sebenarnya, karena permintaan dari RT RW-nya juga seperti itu, karena takut kumpul-kumpul, jadi agak pengajarannya itu agak susah gitu kalau di tempat saya, Bapak. Jadi memang mau tidak mau fokus kegiatan Iya. di edukasi masyarakat. Kita memaksimalkan permintaan dari RT-nya gimana dan dari kitanya juga gimana, jadi kita berkompromi terlebih dahulu. Gitu. Kita coba berakhir dulu, saya kira mungkin ada cerita yang menarik juga, atau mungkin sama kita nggak tahu. Siapa namanya tadi? Pramesti. Mesti ya, oke. Iya. Silakan. Iya, saya Kakaknya di Cirende ya? Cinere. Jawa Iya, Barat, Cinere. Kalau dari kelompok saya ada 113, kelompok saya itu bidangnya itu bebas. Kalau ini kan terstruktur, ditentukan. iya ditentukan. Kalau sekelompok saya kita sepakat untuk Mandiri lah ya. iya mandiri, jadi dibebasin. Jadi ada yang milih 2 bidang, ada yang milih 3 sampai 4. Kan dari PPM 4 ya Iya, 4. bidang. Nah, kalau dari saya sendiri di Cinere, saya juga sama, lebih banyak untuk pencegahan COVID. Seperti tadi, bagiin masker, hand sanitizer, Sama, jadi memang sama fokus iya banyak di poster. situ juga. Dan kemarin saya juga ada galang dana. Alhamdulillah, itu hasilnya untuk dibagikan ke masyarakat di sekitar kelurahan, gitu. Untuk pedagang kecil atau pemulung dan ya yang terdampak COVID gitu. Kalau bantu-bantu di kelurahan, misalnya suruh menangani administrasi gitu biasanya itu kan, kalau kakak kan biasa begitu. Iya, Nah, tapi gitu ya? di saya enggak sih. Oh, gitu ya? Iya, saya lebih terjun ke benar-benar ke masyarakat aja. Iya. Gitu. Kalau tinggalnya di rumah ya? Iya, di rumah. Jadi benar-benar di rumah. Kalau untuk mengajar seperti itu dilakukan juga? Iya, saya mengajar bimbel, bimbingan belajar bahasa Inggris. Jadi kayak setiap minggunya saya lakukan di hari Jumat sore.
itu ada 6 orang anak, dan setiap selesai setiap selesai kegiatan ada pembagian kuis, hadiah, dan ada game juga. Terus juga Nggak banyak ya. Nah, iya. sekarang kan kita ini kan sekarang bulan Agustus ya, kemarin kita Iya. habis dengan 17. Ya biasanya di lokasi KKN itu juga di masyarakat ya kan pada ngomong betul. Iya, Ada nggak itu? di daerah saya, alhamdulillah saya kemarin ngadain. Ada boleh dan boleh. Alhamdulillah dibolehin sama RT RW gitu. Saya ngelakuinnya di lingkungan RT aja dan agak dibatasi. Kemarin dilakukan hanya 12 anak gitu. Jadi emang benar-benar kita taat prokes banget. Jadi emang orangnya berbeda ya. Iya. Karena ada COVID ini jadi berkurang. Iya. Mungkin pemirsa ya, mungkin kalian juga perlu tahu juga bahwa memang selama masa pandemi ini banyak keterbatasan sehingga mereka juga ada sulit juga gitu kan ya, dimaklumi. Dan ini saya ingin informasikan juga ya, bahwa UIN Jakarta di tahun ini 2021 ini jumlah peserta KK-nya luar biasa kalau tidak salah sampai 4.000 ya. 4.000 mahasiswa, 4.000 mahasiswa, dan itu tersebar ya. Memang menjadi unik ya karena akan KKN dari rumah sehingga menjadi nasional, ya kan? Iya. Nasional kan ada yang tadi di mana Aceh, Iya. Iya. mungkin dari Sulawesi gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya ini KKN nasional, jumlahnya 4.000 ini luar biasa ya. Kita coba ingin tahu juga cerita mereka ini kan agak berbeda tadi. Ya. Tadi ISEC ya. Iya, betul. ISEC. Ya. Mungkin bisa dijelaskan antara masa normal dengan masa di rumah, mungkin tahu. Oke, jadi sebelumnya kalau KKNDR with ISEC itu memiliki beberapa perbedaan dengan KKNDR yang biasa, yang dari rumah. Nah, awalnya sebelum ada pandemi, ISEC itu sebelumnya mengirimkan mahasiswa ke luar negeri untuk menjalankan program KKN. Biasanya gitu. Iya. Jadi ISEC itu memberangkatkan mahasiswa yang mau ke Yang mau ke luar negeri. Iya, Nah, karena sekarang lagi pandemi, jadi semuanya kan dibatasi gitu ya Pak. Nah, tetapi ISEC sendiri juga tidak mau memberhentikan program itu, maka dari itu mereka saya pikir karena ini nggak mungkin kemudian tidak akan tetap jalan ya. iya tetap dijalankan, tetapi dengan mungkin situasi dan kondisi yang berbeda. Nah, karena lagi pandemi gini, jadi ISEC mengusung program KKNDR with ISEC yang dari rumah. Jadi mungkin sebelumnya saya mau jelasin dulu beberapa perbedaannya gitu Pak. Jadi kalau KKNDR with ISEC itu dia mereka mengusung ada 2 lokal project. Jadi umumnya disebut lokal project kalau di ISEC. Ada lokal project Global Youth Planner. Nah, kalau lokal project Global Youth Planner ini lebih fokus untuk mengembangkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi khususnya UMKM di daerah Tangerang Selatan. Jadi bermitra. Iya, bermitra. Sedangkan lokal project yang satu lagi itu bernama Local Project Bright Future, di mana local project ini berfokus untuk mengembangkan pendidikan, khususnya pendidikan yang ada di Tangerang Selatan, dan serta membantu sekolah, siswa, dan guru untuk berkembang di masa pandemi. Nah, kalau saya sendiri, saya mengikuti local project yang Bright Future, Pak. Jadi, saya berfokus untuk Tetap jadi mengajar. tetap gitu kan ya. Jadi Iya. program tetap gitu. Programnya sudah terstruktur juga dari ISEC-nya sendiri, jadi kita tinggal mengeksekusi dan mungkin kita menyusun rundown-nya, kita menyusun konsepnya seperti apa, tetapi project-projectnya itu sudah di-list nih dari ISEC-nya apa aja harus kita jalani gitu Pak. Itu berapa orang untuk ISEC pesertanya? Kalau untuk ISEC sendiri, mahasiswa yang mengikuti program KKNDR with ISEC itu sekitar 100 orang. Jadi kalau di lokal Sekarang 100 orang, ada 100 orang? Iya, 100 orang. Kalau di lokal project Global Youth Planner itu sekitar 40 mahasiswa yang mengikuti lokal project tersebut. Sedangkan kalau lokal project Bright Future itu sekitar 60 mahasiswa. Jadi itu normal aja kayak kelompok KKN yang lain. Jadi setiap kelompok itu berjumlah 20 orang, seperti itu Pak. Tapi kamu tetap sendiri meskipun ada kelompok? Jadi kita seluruh prokernya itu kita benar-benar teamwork Pak. Jadi jadi misalkan saya mengajar. Nah, jadi ada salah satu program kerja namanya Bright Student. Jadi di situ misalkan saya kelompok 1 dari KKNDR.
KKN Daerah with Isaac maksud saya. Nah, jadi itu nanti 20 orang akan dipecah menjadi 4 kelompok. Dan 4 kelompok itu berisi 5 orang. Nanti 5 orang itu akan mengajar di kelas, misalkan saya waktu itu di kelas 84 di SMP Negeri 8 Tangerang Selatan. Jadi setiap kelompok itu udah disesuaikan gitu Pak, sesuai kelasnya masing-masing gitu. Tapi bergiliran? Enggak, jadi saya tetap di kelas itu. Tetap Gitu. Jadi emang ini terstruktur dan terprogram ya? Iya, betul. Fokus ya? Betul Jadi programnya itu given ya, jadi Iya. tinggal eksekusi aja gitu. Iya, betul. Itu di daerah mana tadi? Kalau saya itu partner dengan SMP Negeri 8 Tangerang Selatan. Oh gitu? Iya. Jadi sebelum ada kerjasama gitu ya? Iya, jadi Isaac-nya sendiri yang bekerja sama dengan partnernya. Nanti kami sebagai mahasiswa tinggal menjalankan program kerja kami sesuai dengan partnernya masing-masing. Gitu. Tapi masa ini sama ya dengan yang dari rumah, masa kakaknya itu sama? Kurang lebih sama waktunya, tapi kita dibagi menjadi 3 fase gitu Pak. Jadi kita yang pertama ada fase preparation, di mana itu dari mulai bulan April sampai bulan Juli, awal Juli. Nah, setelah itu sekitar tanggal 16 Juli sampai 16 Agustus itu kita masa realisasinya selama sebulan dengan partner tersebut. Nah, setelah itu baru kita ada fase post realization, di mana kita tinggal mengurus laporan akhir seperti e-book ya, kayak gitu Pak. Ini kan agak berbeda ya di Isaac ini. Mungkin ada nggak yang merasa lebih nyaman maksudnya gitu kan? Kalau lewat model daring masing-masing itu kan harus menyiapkan proposal dan sebagainya gitu kan. Nah kalau ini kan hanya SDM-nya saja yang diminta ya, seperti itu ya. Lebih nyaman atau lebih? Sebenarnya kurang lebih sama sih Pak. Kami juga sama menyusun proposal dari awal, terus kita juga menyusun laporan mingguan juga. Tapi mungkin yang membedakan itu adalah program kerjanya, di mana kalau KKNDR itu mereka bisa terjun ke masyarakat, sedangkan kita juga terjun ke masyarakat dengan cara yang berbeda, yaitu kita full dengan Zoom. Jadi kita full pakai online learning gitu Pak. Kan sudah terschedule lah ya? Iya benar, betul. Ngapain, apa aja, fasilitasnya apa gitu kan? Iya, jadi, betul. Itu lebih efektif barangkali? Iya, saya bisa bilang gitu. Lebih efektif? Iya, saya bisa bilang begitu, lebih efektif. Gitu ya? Iya, karena di masa pandemi seperti ini kan saya rasa kita harus beradaptasi juga dengan teknologi, dan juga kita tetap harus kreatif gitu Pak. Nah, dengan saya mengikuti KKNDR with Isaac ini, kekreatifan saya juga terasah dan juga meningkat karena saya tadinya belum mengerti tentang teknologi seperti itu. Lewat KKNDR with Isaac ini saya menjadi lebih mengerti, dan kita juga bondingnya dengan teamwork itu lebih dekat gitu Pak, karena semua program kerjanya kita laksanakan secara berkelompok. Dan tentu mungkin ada pendampingan juga dari tim Isaac-nya ada? Ada. Jadi setiap kelompok ada pendampingnya gitu Pak dari Isaac. Gitu ya, benar-benar terprogram. Benar-benar terprogram. Oke, kita juga ingin mendengar nih bagaimana sih cerita teman, ada 2 orang ya yang menjalankan KKN in kampus ya. Betul. Berarti KKN di kampus, nggak kemana-mana. Nggak punya pengalaman dong kalau begitu. Oke, jadi Hanya mager di kampus. enggak sih Pak. Mungkin enggak ya, kayak gitu. silakan. Sebenarnya kalau misalkan KKN in kampus sendiri ini kita berbeda ya Pak, tentu saja sama KKNDR. Alasannya kenapa sih lebih suka di kampus? Karena gitu? sebenarnya Apa saya mau panas-panasan di rumah? enggak. Saya itu juga pengen lebih tahu lebih dalam dengan unit-unit yang ada di UIN Jakarta ini Pak. Gitu. Jadi saya lebih memilih ini daripada KKNDR. Nah, KKN in kampus itu kan tentu bagaimana kalian juga mungkin diantaranya ingin mengaplikasikan apa yang didapat di kelas gitu kan? Iya ya? Pak, betul. Nah, yang kamu pilih apa? Ininya di kampus itu unitnya apa? Saya di Humas. Oh, di Humas ya? Iya, betul. Nah, itu kenapa memilih di Humas tiba-tiba? Sebenarnya ini awal-awal ya Pak, pas pendaftaran itu sebenarnya kita bebas mau milihnya kemana aja ya Pak. Jadi ada ke perpustakaan fakultas atau ke keuangan, akademik, ada humas juga gitu. Jadi kalau jadi di kampus itu tidak juga di Humas ya, tapi di iya, mana? sebenarnya Di unit-unit lain? kita bisa apply Sebab? kemana aja, Oh, ke gitu. unit yang ada di humas, ke unit yang ada di UIN Jakarta begitu. Jadi tapi kenapa saya pengen pilih humas, karena
walaupun ini merupakan unit yang ada di UIN Jakarta, saya juga ingin seperti apa ya Pak, bantu pelayanan kepada masyarakat sekitar gitu. Jadi itu sih Pak. Jadi ingin menjadi seorang PR. Iya, Kira-kira begitu. Ada keinginan menjadi seorang PR. Iya sebenarnya Pak. Berapa orang sih yang KKN di kampus? Kalau ya kita sih Ada 164 orang Pak. Banyak juga ya? Iya. betul Pak. Oh, tapi disebar. Terus yang di rumah sendiri berapa orang? Kalau di Humas itu ada 9 orang Pak. 9 orang? Iya. Wih, sudah banyak. Ya juga gitu. Betul. Nah, sekarang ingin tahu, apa aja sih yang dikerjakan di rumah itu? Kalau kita itu berfokus dengan pelayanan informasi ya Pak. Itu setiap hari karena kita juga ada jadwal shiftnya gitu setiap hari. Jadi untuk setiap hari itu kita pasti ada tugas untuk menjadi operator gitu. Jadi operator itu jadi nanti kita membantu masyarakat mungkin yang ada keluhan atau ingin mendapatkan bantuan sesuatu tentang informasi di UIN Jakarta. Nah nanti kita bisa membantu mereka gitu melalui telepon atau email. Untuk pelayanan gitu. ya? Pelayanan Iya itu gitu. untuk pelayanan. Pelayanan Untuk kayak betul Pak. Untuk yang informasi juga kita meliput event-event yang ada di UIN Jakarta. Gitu. Iya, seperti waktu itu ada vaksinasi di UIN Jakarta. Nah, itu kita ikut turun ke lapangan, iya. Berperan juga sebagai seorang jurnalis. Iya, betul, Pak. Mas ya gitu. Ini luar biasa saya kira. Ilmu baru ya. Iya. Di kampus diajarin nggak di kelas? Kalau kita bikin berita yang langsung gitu sih enggak sih, Pak. Jadi jurnalis Jadi itu? iya. Nggak Jadi diajarin ya? enggak, karena kan saya dari sastra Inggris ya, Pak. Sebenarnya kita lebih ke bahasa gitu. Tapi karena di sini juga kita tuh bisa mengasah skill kita gitu. Jadi bukan hanya untuk mengaplikasikan apa yang kita pelajarin di kampus, tapi kita juga bisa mengasah skill kita yang lain gitu. Sekarang saya ingin tanya, apa sih sebetulnya yang menjadi menarik buat kamu ya ketika memutuskan untuk, kan sudah tahu bahwa Mas itu kerja seperti tadi ya, apa sih yang menariknya apa? Kalau bagi saya sih yang menariknya itu ya Pak, jujur jadi jurnalis juga, itu bagi saya sih menarik banget karena kita juga turun ke lapangan, mewawancarai narasumber, jadi kita otomatis bertemu banyak orang juga. Terus juga kita Jadi banyak berkomunikasi dengan orang ya. betul gitu, kayak gitu juga. Jadi saya sih juga jadi melatih skill apa ya, kayak berbicara sama orang juga gitu Pak. Jadi melatih mental juga ya. Iya benar. Betul. Itu bagus saya kira ya. Kalian misalnya wawancara gitu kan, meliput kan bertemu dengan beberapa orang ya, jabat kampus gitu. Itu kan mental kita jadi terlatih ya, sehingga kita tidak takut menghadapi pejabat. Betul nggak? Betul. Iya kan? Iya. Ini saya kira membantu ya. Jadi kalau kamu berurusan dengan perkuliahan sebagainya, jadi nggak perlu takut kecil itu. Gitu. Ada perasaan gitu ya? Ada sih. Jujur aja ada. Artinya keberanian itu mulai tumbuh ya? Iya, alhamdulillah Pak. Oh gitu. Oke, saya ingin cerita satu lagi. Iya Pak. Namanya sama ya, kalau tidak salah. Iya, Betul. Rizky juga Mbak Pak. Kiki. Jadi, Betul. nah, gue mungkin bisa ceritakan. Kan kamu juga sama di Humas kalau tidak Iya, salah. betul, Pak. Nah, seperti apa yang kamu rasakan? Tentu kan passionnya beda ya. Mungkin karena saya juga berasal dari jurusan bahasa, saya akhirnya bisa tahu ilmu bagaimana cara meliput berita, bagaimana mewawancarai orang-orang penting di UIN Jakarta yang sebelumnya saya belum pernah ketemu. Kita juga ikut membuat berita di acara online seperti webinar online di UIN Jakarta. Itu kita juga ikut meliput Terlibat ya. Iya betul Pak. Itu kelihatannya gimana? Merasa tadi seperti sama namanya Kiki juga ya. Merasa ada keasikan gitu lah di dunia itu. Sejujurnya agak menantang. Atau Awalnya karena kepaksa? Oh, enggak. Awalnya menakutkan sih Pak, jujur aja. Tiba-tiba suruh wawancara orang yang kita kan biasanya kan di Zoom tuh. Tiba-tiba nih wawancara nih. Langsung obrol Iya, langsung. tuh ada takut Pak. Tapi akhirnya itu bisa menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan, juga seru gitu Pak. Artinya kalian juga tentu bukan hanya meliput wawancara, tapi juga menulis. Itu bagaimana? Iya. Itu pengalaman baru juga ya? Seperti apa? Iya, kita nggak langsung ayo tiba-tiba nulis berita, nggak gitu Pak. Kita dibimbing sama para staf yang sangat mengayomi kita. Jadi diarahkan, oh begini cara membuat berita, oh begini, jangan nulis begini, tulis seperti ini, seperti itu Pak. Oh, gitu.
jadi terarah juga. Iya, ya, betul, Pak. terbimbing lah, Iya, terbimbing Pak. ya, gitu kan. Ya, itu mungkin keuntungan ya. Jadi Iya. selama ini kan suatu dunia yang tidak tetap terbayangkan. Kalau kalian ternyata akan menggeluti juga skill Betul. seorang jurnalis Iya. seperti itu. Kalau apa namanya dari motret apa juga terlibat. Kenapa, Pak? Memotret juga kan juga bukan hanya menulis ya, tapi Oh juga iya, kita mewawancarai sekaligus memfoto, Mengambil gambar. iya, mengambil gambar kegiatan-kegiatan yang ada di UIN Jakarta, Pak. Ya, sayang sekali ya kalau misalnya bisa pas-pas gitu kan, ini kalian lihat lagi shoot Iya. seperti apa gitu kan. Iya. Nah, saya juga ingin tanya lagi, kenapa menjadi apa humas itu menjadi pilihan buat kamu? Karena kita kan berbeda dengan KKNDR dengan proposal segala macam. Kan, Kita, kan di UIN itu banyak unit tuh, ya, ya ada di akademi, ada di kemahasiswaan ya. Iya. Kenapa? ya awalnya saya Jatuh juga cinta ke humas. Menentukan. awalnya mencoba di unit lain seperti perpustakaan, seperti akademi, tapi kebetulan saya dipanggilnya di humas, Pak. Ah, Oh gitu. Iya. Jodohnya di humas. Jadi nyasar. Nyasar. Tapi sebelumnya saya juga perlu pertimbangan, Pak. Mesti kayak, oh humas bisa melatih skill berbicara di depan orang, skill mewawancari orang. Jadi kayak, oke, saya pilih humas sekaligus melatih mental saya. Bismillah. Ketika akan memilih kain kampus kan mungkin dulu apa yang cocok gitu kan gitu. Iya, Ada betul. pikiran itu kan. Betul. Hah? Ya kayak kita kan sebagai mahasiswa harus lebih berani gitu, Pak, melayani masyarakat. Jadi kayak humas kayaknya cocok nih untuk melatih skill saya yang mungkin terpendam gitu, Pak. Terus kan sekarang sudah berapa? Hampir sebulan dulu juga ya. Iya. Gimana setelah ada perubahan Tentu saja ilmu baru, Pak. pikiran? Iya. Oh, Atau pikiran nyesel gitu kan. tidak ada merasa menyesal sejauh ini, Pak. Jadi kalau begitu saya masuk kuliahnya di jurusan jurnalistik saja. Ternyata ilmunya ini. Tapi ini saya kan luar biasa ya. Yang namanya ilmu jurnalis itu kan lintas jurusan, lintas prodi ya. Tidak harus dari jurnalistik, tidak harus dari KPI gitu kan. Yang memang mereka belajar dari situ kan. Ini kan nggak dari sastra Inggris ya. Bayangkan. Jadi ya gimana? Menarik. Sangat menarik pengalaman saya di humas. Tidak cuma menulis yang awalnya di kampus kan menulis aja nih, menulis bahasa, mengoreksi bahasa. Tapi di sini saya juga diajarkan untuk menyampaikan informasi seperti anak-anak jurnalistik. Oh gitu ya. Iya. Dan karena sastra Inggris kan, sementara nulisnya pakai bahasa Indonesia. Nah itu juga Pak, dilatih Pak di sini Pak di humas. Oh, iya. Nah, skripsinya juga pakai bahasa Inggris kan, bukan bahasa Indonesia. Iya. Tapi kalau yang lain mungkin agak membantu ya menulis itu kan. Ini saya kira cukup menarik ya, teman. Saya ingin kembali ke saya Fahmi ya. Fahmi, selama di lokasi itu apa namanya? Respon masyarakat pastinya tadi bagus tuh. ya. Dukung gitu kan gitu ya. Nah, pernah nggak misalnya ada semacam apa kerja bareng yang oleh masyarakat sendiri kemudian itu dilarang gitu. Ada nggak? Pekerjaan yang apa namanya kegiatan aktivitas yang melibatkan masyarakat tapi kemudian dilarang. Mungkin kita punya inisiatif tuh. Ya. Pengennya seperti itu. Awalnya Artinya larang-larang seperti itu ada nggak? ya awalnya kita sama sih kayak nyusun program gitu kan Pak, maunya di masjid standby kita bisa ngajar anak-anak gitu kan. Awal sebelum PPKM itu dibolehkan, terus ketika PPKM agak dibatasi gitu, terus akhirnya saya berinovasi buat ngadain secara online aja gitu sih. Paling satu lagi yang pas kita mau coba ngebantu di kelurahan ya, karena ada program vaksinasi kayak gitu kan, tes swab antigen dan lain sebagainya. Itu niatnya kita mau ngebantu, cuman sama kelurahan dibilang nggak usah gitu, khawatirnya malah nanti jadi apa klaster baru gitu kan, khawatirnya karena takutnya jadi mahasiswa yang kena gitu kan. Karena mahasiswa kan saya bukan asli dari sini gitu kan Pak, juga dikhawatirkan. Terus akhirnya sama Bu RT waktu itu dikasih program supaya dia kalau mau ngebantu kelurahan bisa nih coba semprot
disinfektan gitu. Akhirnya kita ngebantu dengan semprot disinfektan sekitar lingkungan gitu aja Bang. Jadi keadaan yang seperti itu memang akhirnya kegiatan itu lebih banyak partisipannya daripada program sendiri. Gimana? Iya. Lebih banyak partisipan aja. Ya, jadi kita lebih mengikuti yang ada di kelurahan gitu lah. Iya. Sama juga seperti itu. Kalau saya lebih ke berkonsultasi terlebih dahulu Pak. Jadi program yang kita susun, kita konsultasi ke RT. Dan ini dari kita Pak. Jadi program kita seperti ini. Dan dari RT pun disinkronkan mana yang tidak perlu, mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Jadi ketika kita ngelaksanain program, berjumpa sama masyarakat udah izin sama RT, udah. Jadi sudah ketika RT sudah meng-ACC, udah respon masyarakat terima aja gitu. Seperti itu kalau kita Pak. Artinya kan sudah menyiapkan proposal gitu kan, begitu di lapangan harus Iya, jadi nggak ada kegiatan, nggak terjadi seperti jadi itu. berapa persen kira-kira apa yang sudah dituangkan dalam proposal dengan realisasi di lapangan? Alhamdulillah kalau saya programnya kemarin cuma satu yang nggak terrealisasi Pak. Kita mempunyai program hari ulang tahun kemerdekaan mau berlomba, tetapi mengingat sekarang PPKM dan ada arahan dari pemerintah untuk tidak membuat perlombaan di tingkat RT atau sejenisnya, jadi pihak RT pun ya udah dialihin aja deh kemana gitu. Jadi nggak terlaksanakan program Tapi hampir tersebut. 100% gitu. Iya, jadi hampir 100% karena kita berkonsultasi terlebih dahulu dari pihak sana. Kamu gimana? Gimana nih? Proposal ini kan udah matang, Iya. ya kan? Begitu di lapangan, keadaannya berubah. Tapi sebetulnya kamu sendiri ketika sebelum ke lapangan itu melakukan asesmen nggak? Iya, saya kelurahan, ke RW, ke RT Sama, kan. sama. Iya, Iya. sama. Karena Harus Pak. dijadwalkan juga. Arahan dari PPM juga seperti itu Pak. Jadi program itu hanya Iya. menyesuaikan. Karena ada survei lokasi juga kan Iya. sebelumnya, dan itu dikasihin ke dosen pembimbing dulu. Persetujuan. Berapa persen terlaksana program? Ya alhamdulillah sekarang sih 80%. 80% ya? Iya. Karena dia belum selesai ya, jadi belum 100%. Ya. Kalau 100% berarti udah selesai. Udah Iya. selesai. Makanya. Tinggal laporan ya. Iya. Laporan setiap Sabtu. Kalau untuk yang program ISEC sendiri, Kalau program dari ISEC sendiri, alhamdulillah kami terlaksana 100%. Oh, sudah selesai kalau. sudah selesai. Sudah selesai. Kalau istirahat dong. lagi nyusun ibu Pak. Iya. Nah, jadi kalau dari KKN ISEC sendiri, alhamdulillah kami terlaksana 100% karena kami sendiri juga programnya seluruhnya dilaksanakan secara online. Jadi tidak ada kerumunan, tidak menimbulkan kluster baru semacamnya. Tapi mungkin ada beberapa program yang harus di arrange kembali karena kita kembali lagi kita harus mengikuti ketersediaan partnernya masing-masing gitu. Jadi kalau gitu proposal karena program kan program semacam titipan gitu kan. Iya. Jadi mereka sendiri, kamu nggak mikirin apa sih? Kalau saya siap dengan tenaga pikiran itu aja. jadi sebenarnya gini Pak, kalau programnya sendiri emang sudah disusun oleh ISEC sendiri. Nah, jadi tugas kami sebagai mahasiswa yang mengikuti KKN with ISEC ini, kami menyusun konsepnya seperti apa, terus kami juga lebih ke ini sih Pak, lebih ke pembagian role teknis atau sebagai misalkan siapa nih yang besok mau jadi pengajar atau besok siapa yang ganti-gantian gitu Pak gitu. Nah, ini kalau yang KKN kampus, kamu juga sama? Iya, Pak. Sebelumnya ada proposal dulu gitu, nanti mau ngapain apa gimana? Kan tentu beda kan karena sudah ada unit ya. Ini semacam apa? Kalau anak SMK mah PKL gitu ya. Iya. Artinya tidak perlu harus pakai proposal kan udah jelas gitu kan. Seperti apa? Persiapannya? Kalau kita KKN kampus tidak pakai proposal, kayak langsung kayak melamar aja gitu Pak, buat CV, terus lamar ke unit-unit yang kita mau. Iya. Terus mungkin kalau bedanya magang kan kayak dibayar, terus kerjanya sesuai arahan aja. Tapi ini bukan magang kan? Iya bukan. Kita lebih ke mengabdi ke unit UIN Jakarta ya Pak. Gak cuma ilmunya aja, pengabdinya juga Pak. Sendiri ya. Iya betul Pak. Akademika. Oh jadi lebih enak gitu? Iya Pak. Tinggal masuk kampus silakan tinggal ya. Iya Pak. Gitu. Jadi ilmu juga dapat ya. Betul. Nah menurut kalian nih sebetulnya dari sekian banyak model-model KKN tadi ya,
kalau boleh jujur ya, kalau misalnya sebetulnya lebih enak yang mana sih? Mungkin kan kalian dengar bagaimana kan dari Isaac kayak gini gitu kan. Sebetulnya ya mungkin punya saran lah gitu kan buat kampus juga ya. Ada semacam saran. Yang efektif itu yang mana sih sebetulnya? Yang pas kena dengan bisa juga karena memang betul-betul mengamalkan ilmu yang diperoleh di kampus gitu kan ya. Atau mungkin kan kalau KKN reguler namanya itu kan siapapun dari jurusan apapun tinggal di masyarakat gitu kan. Nah ini mana yang menurut kalian cocok dan pas untuk mahasiswa? Siapa dulu? Siapa mau jawab? Apakah model Isaac yang sudah terprogram gitu kan ya, mahasiswa tinggal datang, go gitu kan? Ataukah kalian yang berjibaku dulu nyiapkan proposal, asesmen lapangan mungkin? Atau ini yang juga tinggal masuk ketuk pintu aja? Mana menurut kalian? Menurut kita apa yang sudah disiapin dari, menurut saya juga ya, apa yang sudah disiapin dari penyelenggara itu hanya PPM, mungkin pesannya sama-sama nyampe, tetapi berbeda cara dan berbeda jalannya saja. Seperti kita pengabdian masyarakat. pengabdian masyarakat dari 3 nilai Trimurti tersebut tuh sudah tercapai dengan jalan yang sudah disiapkan masing-masing. Kalau saya lebih ke masyarakat langsung tatap muka, ada juga Isaac ataupun dari masyarakat kampus. masyarakat kampus yang mengabdi kepada Mahasiswa melayani mahasiswa. mengabdi dengan universitasnya seperti itu. Benar. Jadi sebetulnya sama aja gitu. Iya. Ya mungkin karena kalian kan berpengalaman KKN ya. Kalau sebelumnya, saya dulu pernah KKN di masyarakat, mungkin kan persepsinya akan berbeda. Betul. Tapi kan KKN cuma Iya. sekali saja. Iya. Yang 2 kali itu yang memang gagal. Tidak lulus. Semoga tidak. Oke, saya kira menarik ya cerita kalian ya, pemirsa. Kita sudah mendengarkan tadi bagaimana pengalaman masing-masing teman-teman ini yang sedang melakukan KKN di rumah saja, atau KKN DR, KKN yang bermitra dengan mitra, bukan KKN di kampus. Saya kira apa yang diceritakan oleh teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa inspirasi, dan tentu kita punya harapan di tahun depan tidak lagi masa pandemi, sudah mau normal dan KKN reguler itu berjalan juga normal. Cuma saya kalian tidak menikmati KKN di masyarakat. Agak iri juga. Di masyarakat tapi masing-masing. Iya. Kurang asik terhadap kelompok. Iya. Oke, terima kasih. Itu saja dulu perjumpaan kita bincang-bincang dengan peserta KKN Mahasiswa Jakarta tahun 2021. Semoga informasi bermanfaat. Terima kasih. Kita ucapkan sama-sama. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.